Pemirsa, seorang anak berusia 3 tahun di Serang, Banten tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Polisi mengungkap motif pembunuhan ini dilakukan sang ayah karena tengah mendalami ilmu kebatinan agar cepat kaya. Ibu dari Nur Laila, bocah berusia 3 tahun memeluk erat jenazah anaknya tercinta sambil tak kuasa menahan tangis. Inilah perpisahan terpahit bagi seorang ibu. Bagaimana tidak, sang anak tewas dibunuh oleh tangan ayahnya sendiri. Anak berusia 3 tahun bernama Nur Laila tewas dengan luka sayatan di leher akibat sebilah golok. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat ibu dan anak sedang tertidur pulas. Tiba-tiba saja sang suami masuk ke kamar dan langsung menggorok leher anak perempuan persis di samping ibunya. Sang ibu pun berteriak meminta pertolongan kepada warga yang tinggal di Desa Citaman, Kabupaten Serang, Banten. Warga sekitar langsung menangkap pelaku bernama Agus yang bahkan masih membawa senjata tajam yang dipakai untuk membunuh anaknya sendiri. Langsung kabur si pelaku itu setelah ngebunuh si anaknya itu udah nggak ada di TKP, langsung lari. Kalau kayak masalah nggak ada sih, kalau kayak masalah keluarga ataupun masalah seksual sama anaknya nggak ada. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Polresta Serang, terungkap motif ayah kandung membunuh darah dagingnya sendiri ini karena tengah mendalami ilmu kebatinan dengan tujuan ingin memperbaiki kondisi ekonomi alias cepat kaya. Dari pelaku bahwa pelaku mendalami ilmu kebatinan dengan cara mendatangi tempat siaran-siaran yang berada di Banten, khususnya yang ada di Banten. Oke. Untuk membunuh anak ini apa ada perintah dari gurunya apa semacam itu, apa dari bisikan mimpi apa seperti apa? 1 tahun yang lalu pernah memimpikan bahwa diberikan golok, namun fakta dari penyidikan bahwa pelaku sekitar jam 3 pagi terbangun secara sadar mengambil golok yang ditempatkan di tumpukan baju anaknya, kemudian mendekati anak korban. Namun nasi telah menjadi bubur. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, nyawa Nur Laila tidak tertolong. Kini pelaku alias ayah dari korban sudah diamankan pihak Polresta Serang Kota untuk ditindak sesuai dengan hukum atas perbuatan sadisnya. Ibnu Malik, Serang, Banten, PTV. Untuk mendalami kasus ayah membunuh anak kandungnya sendiri bermotifkan ilmu kebatinan, kita sudah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore. Iya, Mas Reza, lagi-lagi ilmu menjadi alasan seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apapun kisahnya, apapun penjelasannya, saya pikir kita hanya boleh membangun satu asumsi bahwa tersangka ini dalam kondisi yang waras, dalam kondisi yang rasional. Karena hanya dengan asumsi semacam itu, maka kita akan bisa meminta pertanggungjawaban pidana kepada tersangka. Saya betul-betul enggan membangun spekulasi bahwa tersangka ini mengidap A, menderita B, mengalami C, dan seterusnya yang justru bisa akan membuat yang bersangkutan lolos dari jerat pidana. Sekali lagi, asumsikan dia waras, asumsikan dia normal, asumsikan dia rasional, proses pidana berjalan. Baik, Mas Reza, artinya tidak selalu ya pelaku yang mengaku mendalami ilmu kebatinan atau alasan-alasan gaib lainnya ini memiliki kelainan ataupun juga penyakit mental? Memang acap kali ketika berhadapan dengan perilaku-perilaku ekstrim semacam ini, kita berspekulasi tentang dua hal. Adakah kemungkinan tersangka ini mengidap kondisi kejiwaan tertentu, abnormalitas psikologis tertentu, atau adakah kemungkinan tersangka berada di bawah pengaruh narkoba ataupun miras. Tetapi saya pikir dari pihak Polres Serang sudah percaya diri dalam mengungkap kasus ini, terbukti bahwa tersangka sudah dipajang di hadapan media. Kalau tersangka ini dianggap punya kelainan jiwa, sudah barang tentu pihak Polres tidak akan memamerkan tersangka ini ke hadapan publik.
tapi bahwa tersangka dipertontonkan seperti itu, walaupun dengan muka tertutup, tetapi ini mengindikasikan dari pihak Polres sudah tahu, barangkali juga sudah memeriksa tersangka ini dalam kondisi sehat, sehingga bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dan perlu diketahui oleh publik selekasnya, karena tidak tertutup kemungkinan ada pula aksi-aksi kekerasan pendahuluan yang pernah tersangka lakukan. Mas Reza, artinya apakah polisi tetap perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka atau kita langsung saja memproses atau melanjutkan proses hukum terhadap tersangka? Ketika pemeriksaan oleh penyidik menyimpulkan bahwa tersangka ini bisa diajak berkomunikasi, jawabannya sinkron dengan pertanyaannya, informasi yang dia sampaikan masuk akal, akurat dan lengkap, maka saya tidak melihat ada sebuah urgensi untuk kemudian mengenakan pemeriksaan psikologis. Walaupun sekiranya pemeriksaan psikologis dijalankan oleh pihak Polres juga tidak ada salahnya. Saya hanya membayangkan bahwa proses hukum sepatutnya memenuhi 3 prinsip, yaitu sederhana, murah, dan cepat. Nah, untuk apa kemudian dikenakan berbagai macam pemeriksaan yang sekiranya tidak perlu, kalau itu justru membuat proses hukum menjadi tidak sederhana, tidak mudah, dan tidak cepat. Ya, Mas Reza, pengakuan dari pelaku melakukan ilmu kebatinan tersebut karena ingin mendapat kekayaan ya. Lagi dan lagi kondisi finansial ini selalu berhasil meraih orang untuk bertindak nekat, bahkan dalam kasus ini membunuh anak kandungnya sendiri. Bagaimana Anda melihat motif ini, Mas Reza? Memang pada tahun-tahun belakangan ini ada 3 perilaku pelanggaran hukum yang sangat erat tampaknya kaitannya dengan kesulitan ekonomi. Mulai dari pinjam online, judi online, sampai kemudian mencari ilmu-ilmu yang tidak karuan seperti tema perbincangan kita ini. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan serius tentang sekiranya masalah kesulitan ekonomi tidak kunjung teratasi, kesulitan finansial yang dialami oleh keluarga-keluarga Indonesia juga makin lama semakin berat, maka memang potensi bagi terjadinya perilaku kekerasan akan tinggi. Dalam situasi yang rawan semacam itu, memang apa boleh buat, anak termasuk dalam satu kategori anggota masyarakat yang paling rentan untuk diviktimisasi, yang paling rentan untuk dijahati. Dengan demikian, hitung-hitungan di atas kertas, kalau kita ingin menekan atau bahkan menghentikan kasus pinjaman online, judi online, lalu ilmu yang tidak karu-karuan semacam ini, dengan kata lain kalau kita ingin menyetop aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi kekejaman, bahkan pembunuhan yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, maka sudah negara harus konsekuen menunjukkan bahwa negara sungguh-sungguh hadir dan mengatasi masalah perekonomian masyarakat dengan secepat mungkin. Iya, kembali lagi Mas Reza, tadi Anda sampaikan kita harus asumsikan pelaku ini waras dan polisi pun juga menampilkan tersangka ke hadapan publik, bisa berkomunikasi. Apakah artinya unsur perencanaan dalam pembunuhan ini selayaknya diterapkan kepada tersangka, Mas Reza? Memang perilakunya di luar nalar, tetapi saya yakin tersangka ini mampu bernalar sebelum melancarkan aksi biadabnya tersebut. Dengan demikian, kemungkinan bahwa tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana akan sangat tergantung pada seberapa jauh pihak Polres berhasil membuktikan atau menemukan adanya 4 unsur di dalam kepala si tersangka. 4 unsur ini yang mutlak harus tersedia secara kumulatif sebelum dia melancarkan aksi pembunuhan itu. 4 unsur itu adalah target, insentif, sumber daya, dan risiko. Kalau pihak penyidik yakin berhasil membuktikan bahwa 4 unsur ini memang tersedia di kepala tersangka sebelum melancarkan aksinya, maka memang sudah sepantasnya kepada tersangka dikenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati. Mas Reza, dari kasus-kasus serupa yang pernah Anda tangani atau pernah Anda amati, seberapa besar kemudian faktor lingkungan berpengaruh? By default, kalau kita bicara teori, baik itu psikologi secara umum maupun psikologi forensik secara spesifik, memang selalu melihat perilaku manusia termasuk perilaku jahat manusia sebagai hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar, antara disposisi dan situasi. Dengan demikian, memang penting, tidak ada salahnya kalau kemudian otoritas penegakan hukum bersama otoritas terkait lainnya
mencoba mencari tahu seberapa jauh kontribusi faktor situasi atau faktor lingkungan bagi munculnya perilaku jahat semacam ini. Tapi itu akan menghasilkan sebuah simpulan boleh jadi sangat luas dan sangat makro. Sementara dalam konteks penegakan hukum, saya pikir pihak Polres justru perlu memaksimalkan upaya untuk menemukan bahwa faktor yang paling dominan, faktor terbesar bagi munculnya perilaku jahat tersebut adalah dari dalam diri tersangka sendiri. Bukan berarti faktor situasi atau faktor lingkungan dinihilkan, bukan begitu pemakanannya. Tapi kalau kita ingin bahwa tersangka nantinya berstatus sebagai terdakwa dihukum seberat-beratnya, maka sudah pihak kepolisian dan nantinya pihak jaksa penuntut umum harus bisa meyakinkan majelis hakim bahwa perilaku pidana yang satu ini memang disebabkan oleh dari diri dalam tersangka sendiri. Faktor disposisi, faktor internal, itu yang justru harus lebih dipertajam. Baik, terima kasih Mas Reza sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore.